Halo teman-teman semua, di modul terakhir ini kita akan coba belajar ya bagaimana mempersiapkan aset digital. Di modul ini teman-teman bisa memahami cara mempersiapkan dan mengelola aset digital sebagai alat promosi. Oke, teman-teman sering nggak sih bingung apa saja aset digital yang perlu dipersiapkan? Kita perlu menyiapkan apa aja ya, bisa seperti katalog, seperti proposal. Nah ini di sini kita akan coba bahas ya apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke teman-teman. Nah, selain kita sudah mempelajari ya mengenai media digital untuk pemasaran ya, teman-teman juga perlu nih untuk menyiapkan berbagai macam aset. Nah, yang paling utama adalah logo dan katalog produk atau jasa. Jadi udah belum nih memiliki nama usaha, udah memiliki logo usaha, dan juga mengenai katalognya. Nah, nama usaha dan logo usaha kita itu adalah sebagai identitas ya dalam aset digital. Maka dari itu teman-teman perlu untuk membuat dengan sangat baik. Ada berbagai macam aplikasi yang membuat logo menjadi menarik ya, seperti kalau misalnya mau gratis itu memakai Canva teman-teman ya. Nah di sini ada berbagai ragam bentuk katalog promosi. Yang pertama ada brosur. Brosur ini sifatnya lebih untuk satu halaman kita bisa tahu ya berbagai macam produk atau jasa kita. Sekarang bisa menggunakan digital, bisa menggunakan print, atau sekarang juga banyak memakai scan QR teman-teman ya. Dan kedua ada mengenai proposal. Ini biasanya formatnya PDF dan sifatnya lebih detail sehingga banyak halaman tapi menjelaskan lebih detail terkait produk atau jasa dari bisnis kita. Nah kemudian juga di WhatsApp bisnis sekarang juga kita bisa mencantumkan ya katalog dari produk atau jasa kita, sehingga teman-teman ketika lagi melakukan komunikasi dengan para pelanggan tinggal bilang deh ke pelanggan, coba cek katalog di WhatsApp bisnis, sehingga bisa langsung tahu deh tuh apa aja produk atau jasa serta harga yang ditawarkan. Nah teman-teman, ini kita bisa lihat ya contoh brosur dari salah satu bisnis yaitu Good Vibes. Nah di sini teman-teman ada berbagai elemen penting dalam membuat katalog promosi. Pertama, gambar. Gambar itu penting banget ya dan harus cantik sehingga bisa meyakinkan. Kedua, ada nama produk yang jelas. Ketiga, juga ada keterangan dan keunggulan produk. Dan keempat, juga ada informasi terkait ketersediaan produk. Yang kelima adalah informasi bagaimana cara membelinya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya juga kita perlu ya untuk meyakinkan pembeli mengenai produk atau jasa kita, sehingga kita perlu untuk mencantumkan berbagai informasi lainnya seperti nilai keunggulan, daftar bahan gitu, dan juga testimoni pelanggan serta informasi lainnya yang bisa mendukung untuk pembeli bisa langsung tertarik membeli produk kita. Nah, apa saja juga informasi lainnya yang jadi nilai plus jika ada di katalog? Informasi lainnya itu adalah mengenai ulasan pelanggan atau testimonial, sehingga kita perlu masukin ya informasi tersebut dalam katalog promosi kita. Contoh ulasan pelanggan ini misalnya, oh nasi tumpengnya enak gitu, dekorasi tumpeng juga sesuai, pesanan pun tepat waktu. Nah teman-teman juga bisa ya untuk buat profil pelanggan dalam katalog, jadi kita bisa tahu nih ini kira-kira siapa saja yang misalnya pernah menjadi pelanggan kita. Misalnya di sini untuk bisnis tumpeng kita bilang bahwa pernah nih kelurahan dalam acara 17 Agustus pernah membeli, Ibu Kades juga pernah membeli, dan juga kita juga pernah mensuplai atau menjual kepada pesantren seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu nih menginput gimana ulasan pelanggan dan juga profil pelanggan-pelanggan yang sudah membeli produk kita. Nah ini ada berbagai persiapan ya untuk dalam membuat katalog atau konten digital. Tadi kita bisa sudah jelaskan juga, siapkan foto atau gambar produk yang terbaik sesuai dengan sasaran produk dan juga konsumen. Kedua, memberi nama produk. Ya, ketiga, memberikan informasi produk dengan detail seperti bahan bakunya apa, ukuran, cara pembuatan serta keunggulan produk. Yang keempat yaitu informasi ketersediaan produk, juga bagaimana nih kita bisa mengirimkannya, apa kita perlu pre-order, berapa hari untuk, dan juga berapa lama untuk produksi serta pengirimannya. Dan terakhir juga informasi penting mengenai cara membeli produk, itu bagaimana caranya. Kita bisa sebut, bisa memakai WhatsApp, bisa memakai marketplace ya, lewat website dan juga sebagainya.
Oke, teman-teman, bagaimana sih cara untuk kita menyiapkan foto produk yang baik? Nah, ini pertama pastikan foto itu fokus ya. Jangan misalnya miring atau berantakan ya, nggak lurus. Nah, kedua pilih latar yang bersih. Ya kalau maksudnya itu polos, bisa warna putih, bisa warna lainnya. Yang penting jangan sampai latar tersebut tidak polos. Itu gunanya apa? Itu sehingga bisa kelihatan lebih jelas gitu produk kita. Dari segi teksturnya, dari segi bisa kalian juga jelas juga detail-detailnya, sehingga misalnya kita jualan produk itu lebih jelas nih terlihat nih dalamnya, misalnya seperti tumpeng ini bisa kelihatan jelas apa saja menu-menu yang diberikan. Nah kemudian juga foto kita ya, kalau misalnya itu juga harus perhatikan kebersihannya teman-teman ya, jangan sampai kita buat foto produk makanan tapi kotor gitu, akhirnya kan jadinya pelanggan nggak mau beli. Jadi bisa kita lihat ya contoh di sini fotonya harus yang bersih, yang terang juga sehingga bisa menarik perhatian. Nah kalau misalnya teman-teman ada banyak variasi produk ya, sebaiknya ada produk juga yang memperlihatkan desain, model, ukuran dan warna teman-teman ya. Dan juga kalau untuk produk fashion jangan lupa untuk pakai model orang. Jadi bisa kelihatan tuh kalau misalnya orang tersebut memakai pakaiannya itu seperti apa ya. Jadi akhirnya pelanggan jadi punya bayangan seperti apa sih produk kita ketika lagi dipakai. Itulah teman-teman ya modul terakhir kita mengenai aset digital. Semoga teman-teman bisa makin punya banyak cara ya untuk bisa melakukan pemasaran digital secara lebih efektif. Nah teman-teman semoga ya dengan mempelajari berbagai modul di kursus ini teman-teman jadinya bisa lebih berhasil nih dalam memulai dan juga mengembangkan bisnis online-nya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di kursus berikutnya.